Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumbria, NPM 1940401005, Lokal A Manajemen Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 6, yakni adalah kualitas dan strategi. Poin pertama adalah kualitas dan strategi. Kualitas dan strategi itu memiliki pengolahan kualitas dapat membantu dalam membangun strategi yang berhasil dalam diferensiasi, biaya rendah, dan respon. Dua cara kualitas memperbaiki profitabilitas. Yang pertama adalah keuntungan penjualan melalui perbaikan respon, fleksibel harga, meningkatkan pangsa pasar, atau memperbaiki reputasi. Yang kedua adalah menurunkan biaya melalui peningkatan produktivitas, memperkecil pengerjaan kembali, dan biaya sisa atau menurunkan biaya jaminan. Selanjutnya adalah mendefinisikan kualitas. Kualitas sendiri adalah kemampuan sebuah barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Biaya untuk melakukan hal yang salah, yaitu bayaran atas ketidaksesuaian. Manajemen kualitas total terdapat menjadi 9 poin. Yang pertama, manajemen kualitas total sendiri itu adalah pengelolaan dari keseluruhan organisasi sehingga unggul di segala aspek dari barang dan jasa yang penting bagi pelanggan. Yang kedua adalah model PDCA atau model perbaikan yang berkesinambungan yang melibatkan 4 tahap: perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, dan tindakan. Yang ketiga adalah Six Sigma atau Sigma 6, program untuk menghemat waktu, memperbaiki kualitas, dan menurunkan biaya. Pemberdayaan karyawan, yaitu memperluas pekerjaan karyawan sehingga penambahan tanggung jawab dan kewenangan dipindahkan ke level yang serendah mungkin dalam organisasi. Selanjutnya, lingkaran kualitas, di mana sekelompok karyawan yang bertemu secara regular dan fasilitator untuk memecahkan masalah-masalah pekerjaan dalam lingkungan kerja mereka. Tolak ukur. Tolak ukur ini memiliki standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik untuk proses atau aktivitas. Kekuatan kualitas, yang dimana produk yang secara konsisten dibangun untuk memenuhi kebutuhan pelanggan meskipun kondisi yang merugikan dalam proses produksi. Fungsi kerugian kualitas, yang dimana fungsi matematis yang mengidentifikasi seluruh biaya yang berkaitan dengan kualitas yang buruk dan menunjukkan bagaimana biaya-biaya tersebut meningkatkan saat produk tersebut berpindah menjadi sesuai dengan keinginan pelanggan. Dan yang terakhir adalah kualitas berorientasi, yang dimana sebuah falsafah dari perbaikan berkesinambungan untuk membawa produk tepat pada sasarannya. Selanjutnya ada alat TQM, yakni adalah alat yang menghasilkan ide termasuk lembah periksa atau metode yang terorganisasi dalam pencatatan data. Diagram pencar, grafik dari nilai salah satu variabel versus variabel lainnya, dan diagram penyebab dan efek. Alat untuk mengorganisasikan data adalah diagram Pareto dan diagram alur. Alat untuk mengidentifikasi masalah adalah histogram atau distribusi menunjukkan frekuensi terjadinya suatu variabel, dan grafik pengandalan proses statistik. Diagram penyebab dan efek itu secara teknik skematis yang biasanya digunakan untuk mencari lokasi yang memungkinkan dari masalah kualitas. Bisa juga disebut dengan diagram Ishikawa atau diagram Fishbone. Yang kedua adalah grafik Pareto, yang dimana adalah sebuah grafik yang mengidentifikasi beberapa item penting yang dianggap tidak penting. Yang selanjutnya adalah diagram alur. Diagram alur ini adalah diagram yang secara grafis menggambarkan proses atau sistem pengendalian proses statistik, yaitu proses yang digunakan untuk memantau standar, membuat pengukuran, dan melakukan tindakan perbaikan secara barang atau jasa yang dihasilkan. Grafik pengendalian, yaitu grafik yang menggambarkan proses dari
proses data dari waktu ke waktu dengan batas kendali yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Peranan dan infeksi terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama adalah inspeksi, yaitu memastikan bahwa operasional menghasilkan pada level kualitas yang diharapkan. Yang kedua adalah inspeksi sumber, yang dimana mengendalikan atau memantau pada titik produksi atau pembelian pada sumber tersebut, pada sumber tersendirinya. Yang ketiga adalah pencegahan kesalahan. Pencegahan kesalahan atau anti kesalahan, yaitu terjemahan harfiah mencegah kesalahan yang telah menjadi arti sebuah alat atau teknik yang memastikan produksi barang itu bagus atau tidak. Yang selanjutnya adalah daftar periksa. Daftar periksa sendiri adalah jenis antar kesalahan yang mendaftar langkah yang diperlukan untuk memastikan konsistensi dan kegelapan dalam sebuah pekerjaan. Yang kelima adalah inspeksi atribut. Sebuah inspeksi yang mengklasifikasikan sesuatu menjadi bagus atau cacat. Yang terakhir adalah inspeksi variabel, yaitu klasifikasi dari item yang diinspeksi sebagai jatuh dalam skala kontinum seperti dimensi atau kekuatan. Selanjutnya CQM pada jasa. Faktor penentu dari kualitas jasa keandalan daya tangkap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kredibilitas, keamanan, memahami atau mengetahui pelanggan dari berwujud. Pemulihan kembali jasa yang dimaksud sini adalah pelatihan dan pemberdayaan pekerja garis depan untuk memecahkan masalah secepatnya. Selanjutnya adalah kendali proses statistik. Kendali proses statistik itu sendiri adalah sesuatu proses yang digunakan untuk memonitor standar dengan menetapkan pengukuran dan tindakan korektif atau sesuatu produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua adalah grafik kendali. Grafik kendali adalah suatu penyajian proses data secara grafis atau dari waktu ke waktu. Suatu proses dikatakan akan dioperasikan dalam kendali statistik ketika hanya ada satu sumber variasi semata, yaitu penyebab umum atau natural. Pertama adalah proses harus dimasukkan ke dalam kendali statistik dengan mendeteksi dan menghilangkan penyebab variasi istimewa atau khusus. Tujuan dari sistem kendali proses adalah untuk menyediakan suatu sinyal statistik ketika penyebab variasi yang khusus terjadi. Variasi alamiah adalah variabilitas yang memengaruhi setiap proses produksi pada beberapa derajat yang diharapkan, juga dikenal sebagai penyebab utama. Ketika variasi natural membentuk distribusi normal, mereka dicirikan dalam dua parameter. Yang pertama adalah rata-rata, yang kedua adalah deviasi. Rata-rata ini adalah pengukuran kecenderungan sentral dalam kasus ini atau nilai rata-rata. Yang kedua, standar deviasi adalah ukuran dari penyebaran. Yang kedua adalah variasi khusus. Variasi khusus ini adalah variasi dalam proses produksi yang dapat ditelusuri pada penyebab-penyebab khusus. Grafik kendali untuk rata-rata dan kisaran digunakan untuk memonitor variabel-variabel output dengan dimensi yang berkelanjutan, misalnya berat, kecepatan, panjang, atau kekuatan. Di sini adalah grafik yang dimaksud ini adalah grafik kendali kualitas untuk variabel yang mengindikasikan ketika perubahan terjadi dalam kecenderungan sentral dari proses produksi. Kemudian adalah grafik R, di mana grafik kendali yang menelusuri kisaran di dalam sampel ini mengindikasikan bahwa untung atau rugi dalam keseragaman telah terjadi dalam penyebaran dari produksi tersebut. Dalil batas sentral. Fondasi teoritis untuk grafik
X. Dalil batas sentral. Fondasi teoretik untuk grafik X yang mana menyatakan bahwa tanpa memperhatikan distribusi populasi dari semua suku cadang atau jasa, atribut umumnya diklasifikasikan sebagai kecacatan atau tidak. Dua grafik adalah grafik P yaitu yang mengukur persen kecacatan dalam sampel, dan yang kedua grafik C yang menghitung jumlah kecacatan dalam sampel. Grafik V, suatu grafik kendali kualitas yang digunakan untuk mengendalikan atribut. Dan grafik C itu suatu grafik kendali kualitas yang digunakan untuk mengendalikan jumlah kecacatan per unit atau output. Uji pengerjaan, suatu ujian yang digunakan memeriksa titik dari grafik kendali untuk menentukan apakah variasi ini akan terjadi secara acak. Selanjutnya, kapabilitas proses terdapat menjadi 3 poin. Yang pertama, kapabilitas proses itu sendiri adalah suatu kemampuan untuk memenuhi spesifikasi desain. CP, suatu rasio untuk menentukan apakah proses memenuhi spesifikasi dengan desain atau tidak. Sementara CPK, suatu proses variasi di antara sentral proses dengan batas spesifikasi yang terdekat. Yang terakhir ada penerimaan sampel, terbagi menjadi 9 poin. Penerimaan sampel sendiri suatu metode yang mengukur sampel acak dari lot atau produk terdapat standar yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah kurva karakteristik operasional, suatu grafik yang menggambarkan seberapa baik rencana penerimaan diskriminasi di antara laut yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah resiko produsen, kesalahan memiliki produsen laut yang baik dan ditolak melalui sampel. Tiga adalah resiko konsumen, kesalahan penerimaan konsumen atas laut yang buruk yang diabaikan melalui sampel. Level kualitas yang dapat diterima, level kualitas laut yang dianggap baik. Persentase toleransi kecacatan, level kualitas laut yang dianggap buruk. Kesalahan tipe 1 yaitu secara statistik, probabilitas menolak laut yang baik. Kesalahan tipe yang kedua secara statistik, probabilitas menerima laut yang buruk. Yang terakhir adalah kualitas rata-rata. Saat ini, persentase kecacatan dalam rata-rata laut yang diinfeksi meraih melalui penerimaan sampel. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.